Realitas pahit pekerja migran China terungkap. Video menunjukkan 30 jenis pekerjaan yang dilarang secara nasional. Pada tanggal 9 Januari NetEase News, perusahaan teknologi terkemuka China, membagikan video berjudul, "Bekerja seperti ini selama 30 tahun," di platform China Bilibili. Setelah mendapatkan popularitas di komunitas internet China pada tanggal 9 Januari, video tersebut kemudian dihapus dari semua situs web. Video tersebut menggambarkan kondisi kehidupan para pekerja migran di Hefei, Provinsi Anhui. Mayoritas pekerja menghadapi kesulitan mencari nafkah, dengan pensiunan lansia hanya menerima uang pensiun sebesar 100 yuan, sekitar 14,30 dolar AS, dan kekurangan jaminan sosial yang memadai. Di Hefei, terdapat 3 pusat utama untuk tenaga kerja migran. Di persimpangan tertentu, sekitar 1.000 pekerja dari berbagai daerah berkumpul setiap pagi untuk mencari pekerjaan. Sebagian besar berusia di atas 55 tahun, melakukan pekerjaan yang menuntut fisik seperti mengumpulkan sampah dan pembongkaran. Namun, pembatasan usia di banyak lokasi konstruksi mengecualikan mereka yang berusia di atas 55 tahun, dan kemerosotan ekonomi semakin membatasi peluang mereka. Video tersebut menampilkan Dong Guiwan, 57 tahun, yang telah bekerja di kota tersebut selama 7 tahun, berjuang dengan masalah kesehatan dan kesulitan keuangan, termasuk tidak mampu membayar perawatan medis dan tidak membayar sewa. Wong, 49 tahun, seorang pekerja konstruksi selama 33 tahun, juga menghadapi tantangan, termasuk tidak mampu membayar asuransi kesehatan. Skema medis koperasi pedesaan baru di China telah mengalami peningkatan biaya yang signifikan dari 10 yuan, sekitar 1,4 dolar AS, pada tahun 2003 menjadi 380 yuan, sekitar 53,22 dolar AS, pada tahun 2012, menyebabkan banyak penduduk pedesaan memilih untuk tidak mengikutinya karena masalah biaya. Video tersebut juga memberikan gambaran suram, menggambarkan individu-individu yang menggunakan konflik dan penipuan dalam mengejar peluang kerja, hanya untuk menyadari kesia-siaan upaya mereka setelah pergi ke sana. Deskripsi video dengan tajam menyatakan, generasi pekerja migran ini mengalami perjuangan kelaparan sejak kecil, kemudian beralih ke pekerjaan berat segera setelah mereka mampu, dan seiring bertambahnya usia, mereka terus bekerja. Mereka berkontribusi dalam membangun rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak satupun dari rumah-rumah itu yang menjadi milik mereka. Menurut Biro Statistik Nasional China, pada tahun 2022, terdapat 295,62 juta pekerja rural migran di China. Penderitaan para pekerja migran rural lanjut usia, khususnya di wilayah seperti Jiangsu Utara, Nanhui Utara, dan Hunan bagian timur juga menjadi perhatian. Para pekerja ini telah menjadi bagian dari angkatan kerja perkotaan sejak awal tahun 1990-an, namun kini peluang mereka terbatas. Video retrospektif NetEase News pada akhir tahun 2022 berjudul, "Menghormati Rakyat Biasa yang Telah Menjalani Hidup, Juga Menghadapi Sensor Internet." Video ini membahas berbagai tragedi, termasuk pandemi lockdown dan insiden penting seperti wanita yang dirantai besi dan kasus penyerangan Tangshan, namun berulang kali dihapus oleh regulator. Pekerja migran China tersesat tanpa jalan keluar. Menurut laporan New York Times pada bulan November tahun lalu, selama bertahun-tahun, pekerja migran telah menjadi aset tersembunyi dalam kebangkitan ekonomi China. Mereka meninggalkan daerah asal mereka di pedesaan untuk mencari peluang di kota-kota besar, mengirimkan sebagian besar pendapatan mereka kembali ke rumah, meskipun hal tersebut mengharuskan mereka untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang, tempat tinggal yang penuh sesak, dan jarangnya kunjungan ke keluarga mereka. Mereka berperan penting dalam pembangunan gedung pencakar langit, jalan raya, dan jalur kereta api berkecepatan tinggi di China. Namun beberapa pejabat tinggi menganggap mereka sebagai populasi kelas bawah. Rendahnya upah mereka telah membuat China menjadi negara manufaktur terbesar di dunia, memberikan vitalitas dan energi ke kota-kota besar yang ramai di negara tersebut. Saat ini, keadaan menjadi semakin menantang, dengan semakin berkurangnya prospek pekerjaan. Hampir 300 juta pekerja migran rural di China, yang memiliki dukungan kesejahteraan sosial yang terbatas, hampir tidak mempunyai alternatif lain. Mereka tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan, tunjangan pengangguran, dan tunjangan pensiun seperti penduduk perkotaan, meskipun jaring pengaman sosial bagi mereka yang tinggal di perkotaan penuh dengan kesenjangan. Bagi pekerja migran rural muda yang tumbuh di perkotaan, kembali ke kampung halaman untuk mencari nafkah seringkali bukanlah pilihan yang tepat.
Prospek untuk kembali ke daerah pedesaan seringkali suram dan bahkan menakutkan. Orang tua dan generasi tua mereka mungkin terus bekerja sepanjang hidup mereka dan seringkali enggan mencari perawatan medis ketika sakit. Mereka biasanya tidak memiliki akses terhadap tunjangan pengangguran dan tidak dapat bergantung pada keluarga mereka seperti halnya remaja perkotaan. Karena dana pensiun orang tua dan generasi tua mereka hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.